kebaikan apa yang diperbuat Lula Lava semasa hidupnya hingga 5 hari kepergiannya, sederet sahabat dan juga kerabat, hingga orang-orang masih berduyun-duyun ziarahi pusaranya. Yang tak kalah indah adalah para sahabat salah satunya, Rebecca Klopper dan Elina York, kompak membawa bunga matahari satu persatu untuk ditaruh di atas pusara mendiang Lula. Bahkan ibunda almarhumah pun ikut hadir di pusara dan menancapkan bunga kegemaran anaknya di atas pusaranya. Semasa hidup, Lula memang begitu menyukai bunga yang melambangkan kehangatan, kebahagiaan, optimisme, dan kesetiaan itu. Tak hanya Rebecca dan Elina York, sahabat Lula lainnya juga menunjukkan kesetiaan dan ketulusan mereka setelah Lula berpulang. Awkarin mengunggah tangkapan layar grup mereka. Tangkapan layar itu memperlihatkan jika Sarah Gibson bertanya seraya meminta kepada para sahabatnya yang ada di grup ihwal foto Lula yang mengenakan tudung hijab yang nantinya bakal ditaruh di buku Yasin. Belum sempat dijawab oleh para sahabatnya, Sarah kembali menulis jika ia tak percaya bakal mengucapkan kalimat tersebut sambil dibubuhi emotikon menangis. Tentu saja itu semua mereka lakukan lantaran semasa hidup Lula begitu peduli dan baik terhadap teman-temannya. Temen yang baik banget, yang selalu support dan selalu sayang sama teman-temannya. Jadi kepergiannya ya kita terpukul banget lah. Apalagi yang tadi ditanyain juga, kita udah rencana liburan bareng, seharusnya kita tanggal 5 ini liburan dan udah beli tiket juga. Terus kemarin baru pulang dari Bali sama kita juga gitu, sama-sama liburan bareng. Hanya di pusara, di kediaman Lula pun banyak tetamu undangan dan juga sahabat sesama influencer ikut hadir dalam acara tahlil dan mendoakan almarhumah. Dan yang bikin salfok adalah momen Reza tampak mendampingi ibunda Lula yang menghampiri para sahabat Lula. Arab tampak begitu dekat dengan ibunda Lula. Jika kita berpisah, Tentu saja kepergian Lula yang begitu mendadak menyisakan selaksa duka bagi Reza Arab. Apalagi baik Arab maupun Lula, keduanya sedang bucin-bucinnya. Beberapa momen yang paling kocak adalah ketika Lula mengikuti tren Rido yang membuat Arab bingung. Arab dibuat pusing dengan kalimat, "Apalah kamu Rido?" Setiap kali Lula ingin melakukan aktivitas, mulai dari make up, makan, hingga melakoni perjalanan keluar kota. jika ku merindukan dirimu. Vibe Lula dan Arab saat memberai kasih makin disorot meski publik sempat mempertanyakan ihwal alasan Lula akhirnya memilih Arab sebagai tambatan hati. Ternyata Lula merupakan sahabat dekat mantan istri Arab Wendy Walters. Terlepas dari itu semua, Reza dan Lula tampak klop. Momen kekocakan keduanya terlihat saat liburan bersama di Jepang. Arab tampak meluapkan kekesalannya kepada Lula lantaran koper bawaan Lula beratnya mencapai 30 kilo. Meski marah dan kesal, namun karena itu koper kekasih tercinta, mau tak mau ia tetap mengangkat juga. Serius nih tangga. Arab seperti mencurahkan perhatiannya kepada Lula. Dan terakhir, kabarnya Arab juga mengurus semua keperluan akhir Lula dari mulai rumah sakit hingga proses pemakaman. Diketahui sebelum menjalin asmara dengan Arab, Lula juga pernah menjalin relasi spesial dengan sederet pria mulai dari Sergio Stephen, Elnanda Utomo, dan Dava Leonard hingga terakhir dengan Reza Arab. Benarkah Arab saat itu modus dekati Lula lewat proyek film? Ya memang lagi bangun chemistry kan, karena teman lama ya. Cuma kan baru reconnect lagi gitu, baru reconnect lagi, terus kayak ya sekalian deh cerita banyak ini itu karena udah beberapa tahun nggak ketemu gitu. Itu juga salah satu cara buat bangun chemistry. Tapi Doain aja yang terbaik. Meski duka itu masih terasa pekat, usai pulang dari acara tahlil di kediaman almarhumah Lula Lava,
Reza Arab rupanya langsung bergegas menuju Polres Metro Jakarta Selatan secara diam-diam untuk memenuhi panggilan terkait meninggalnya selebgram Lula. Dan kabarnya polisi juga bakal terus mengail keterangan dari beberapa orang terdekat Lula agar polemik kematian Lula bisa diurai. Lantas benarkah keluarga tak mengetahui ihwal pemanggilan para sahabat dan kekasih Lula oleh pihak berwajib? Belum. Tahunya seperti yang pertama aja itu. Saat ini belum tahu update yang Nggak tahu. Belum buka sosial media sama sekolah buat nyari newsnya ya, karena rada berat buat aku. Ya tadi ada yang kabarin orang rumah ya. Pasca perselingkuhan dan perceraian rumah tangganya dengan pria asal Korea Na Dae-hoon, selebgram Julia Prastini alias Jule akhirnya muncul di hadapan publik setelah 6 bulan menghilang dari dunia sosial media. YouTube Big Mo alias Muhammad Jannah pun dipercaya Jule bisa jadi jembatan dirinya bersuara. Lantas kemana saja Jule selama ini? Benarkah Jule merasa malu atas perbuatannya hingga memilih untuk menghilang bak ditelan bumi? Oh, say hi semuanya. Thank you Kak Jule udah mau datang. Aku yang makasih nih. Ini nervous banget. Banyak banget ini aku aja matiin viewers saya, aku nggak tahu apa yang Kak Jule lakuin atau apapun itulah. Kita cuma di sini cuma sharing her side of the story. Mic-nya udah aman. Kak Jule apa kabar nih 6 bulan terakhir? Udah berapa lama nih nggak muncul? Berarti udah berapa lama chat nggak muncul? 6 bulan ya. Ngapain aja nih 6 bulan ini? How is the past 6 months? What have you been up to? Di rumah aja, terus paling ketemu anak-anak tiap minggu, terus udah main sama teman-teman. Perasaan Jule sendiri gimana? Lagi masih nervous kah? Sedih? Masih nervous banget karena ini platform pertama yang aku muncul, kan udah sempet diundang beberapa lah. Cuman tuh itu aku kayak belum siap dan kayak aku masih belum stabil lah gitu. Rentetan drama perceraiannya dengan Dae-hoon yang diwarnai dengan aksi perselingkuhan membuat konflik rumah tangganya jadi bulan-bulanan publik. Jule mengakui dirinya mengecewakan banyak pihak. Lantas benarkah ibu 3 anak ini akhirnya memilih muncul jadi bintang tamu lantaran tabungannya sudah mulai menipis dan sepi job? Gak tau ya, aku berarti tuh Kak Jule masih... abis ini selama ini kerja di, maksudnya hidup dari tabungan aja? Iya. Udah 6 bulan. Berarti tabungannya kaya? Gak sebanyak Enggak lah. Iya. Ini udah 6 bulan. Sebelumnya, hai semuanya, assalamualaikum. Aku minta maaf mungkin dengan berita yang beredaran di luar, aku bikin kegaduhan lah di sosial media dan aku banyak kecewain orang. Jadi aku mau minta maaf ke kalian semua. Tak hanya menyesali perbuatannya disebut minim akhlak, Jule mengakui perbuatan yang dilakukan tak bisa dibenarkan. Jule juga meminta maaf kepada ketiga anaknya yang kini tinggal bersama mantan suaminya. Mama bukan gak sayang kalian, Mama sayang banget sama kalian. Aku gak pernah ninggalin kalian, aku selalu ada buat kalian. Terus tumbuh jadi anak yang baik, jadi anak yang soleh-soleha, terus sopan sama orang lain, terus juga harus percaya diri. Dengan nada sedikit bergetar, wanita 25 tahun itu juga meminta maaf kepada mantan suami dan memuji Dae-hoon adalah lelaki yang super baik. Namun baik saja rupanya tak cukup bagi Jule, karena faktanya Jule mengkhianati kesetiaan yang sudah diberikan Dae-hoon. Iya, mungkin buat mantan suami aku juga aku minta maaf sama apa yang aku lakuin buat kamu. Kamu laki-laki yang baik banget, sama kita menikah tuh dia baik banget lah. Baik banget, apalagi ke anak-anak super baik banget. W father berarti. Ocehan Jule pun mengundang reaksi baru dari mantan suaminya Na Dae-hoon. Melalui postingan di Instagram pribadinya, konten kreator asal Korea Selatan itu menegaskan dirinya sedang dalam kondisi tak baik dan persoalan dengan sang mantan istri baginya sudah selesai. Kemunculan Jule yang menghebohkan jagat maya bukan hanya perkara anak, netizen pun dibuat kepo siapa lagi cowok yang jadi inceran Jule. Bahkan netizen juga langsung heboh melihat Jule berdua dengan Big Mo, apalagi Big Mo juga kasih kode-kode tipis ke Jule. Apalagi aku udah setahun jomblo kan, terus kayak Gimana rasanya setahun? Coba aja ada yang nemenin gitu, kayak coba aja. Nggak tahu, nggak enak. Aku nggak suka banget. Aku bisa kesepian, tapi hidup nggak enak kalau sendiri gitu. Namun benarkah pernikahan bagi Jule hanya sebatas bisnis? Dan benarkah kriteria cowok idaman Jule harus setara secara finansial dan karir?
tergantung pasangannya, kita deal-dealnya kayak gimana gitu. Karena kan menikah juga itu kan kontrak juga kan, bisnis juga sebenarnya kayak gitu. Jadi deal-dealnya kayak gimana? Menikah tuh bisnis. Jadi aku harus nyari cewek yang kaya juga. Kalau bisa ya iya. Kalau bisa ya. Karena menurut aku cari pasangan yang setara itu penting banget. Hubungan Jennifer Copen dengan mantan mertua alias ibunda dari mendiang suaminya Dali Wasing, yakni Yaya Wasing, sedang tak baik-baik saja. Jennifer diduga kembali mengalami konflik dengan Yaya, usai Yaya diduga memberi sindiran saat sedang live di media sosialnya. Yaya meluapkan kegundahannya terhadap Jennifer seakan tak terima dengan keakraban sang cucu dengan calon suami Jennifer, Justin Hubner. Yaya seolah mempermasalahkan cucunya memanggil Justin dengan sebutan Papa. Lantas benarkah Yaya merasa Justin tak pantas menggantikan sosok mendiang Dali dan jadi papa baru untuk cucunya? Kamari can call Justin Papa. That's normal. If she feel good, if she feel love, if she respect, and she feel like that is Papa to her. Namun benarkah Yaya tiba-tiba tak terima cucunya panggil orang lain Papa lantaran Jen dan Justin belum resmi menikah? Benarkah sejak Jennifer pacaran dengan Justin, akses Yaya bertemu Kamari terbatas? Mendengar ocehan Yaya, Jennifer sontak tak terima kehidupannya kembali diusik. Jennifer pun langsung pasang badan dan mati-matian membela sang tunangan lewat postingan di media sosial. Jennifer menegaskan suka tak suka Justin adalah calon suaminya dan akan menjadi ayah sambung bagi putrinya. Pembelaan Jennifer untuk Justin juga jadi tanda tanya publik, apakah sosok Justin se-green flag yang kerap ditampilkan Jennifer di media sosial? Belakangan Jennifer dan Justin memamerkan kebersamaan saat sedang dating di London, Inggris. Bak calon ayah siaga, Justin tak lepas untuk menggendong dan memperhatikan Kamari. London Eye. Wow guys, Mai itu apa Mai? Mai, apa itu? Playground? Kak Mari taunya kalau ada gituan tuh playground guys. Di akuarium. Yuhu. Mai ready? Mai ready? Ya? Kedekatan Justin yang bukan hanya dengan Jennifer, namun juga dengan Kamari, kerap mengundang kagum netizen. Sampai-sampai Kamari pun suka menangis jika ditinggal Justin pergi. Justin pun dinilai sosok pria green flag yang siap menjaga dua wanita sekaligus dalam satu pelukan kasihnya. Aduh pemirsa, perasaan di dalam tuh AC studio dingin banget. Tapi kok kenapa James ngerasainnya gerah, panas ya? Oh iya, tadi di awal kita sudah dibuka dengan kabar panas yang hadirnya dari drama keluarga Jennifer Copen. Satu sisi memang Yaya menegaskan posisi ayah kandung tidak tergantikan. Di lain sisi Jennifer juga pasang badan bela Justin Hubner sebagai calon ayah sambung yang sudah hadir dengan ketulusan hati. Ya namanya juga urusan keluarga. Pastinya menyangkut anak itu akan ada yang namanya unsur sensitif dan kemudian juga penuh emosi. Namun semoga ini semuanya bisa terselesaikan dengan hati yang tenang, kepala yang dingin, bisa duduk bareng begitu. Dan satu lagi nih pemirsa yang harus diingat, yang paling terpenting bukan soal siapa dipanggil apa, melainkan Kamari dapat tumbuh dengan cinta kasih dari semua orang yang menyayanginya. Betul atau betul pemirsa? Alright, good morning. Bersama dengan saya James Purba, saya sudah siap pemirsa untuk memberikan vitamin G alias gosip. Kita akan spill kabar selebriti yang paling update, paling viral di mana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Selanjutnya pemirsa, ulang tahun ke-50 tahun. Bunda Maya Estianty mendapatkan kejutan yang sangat istimewa dari sahabat dan pastinya dong suami tercinta. Nah ini yang pasti menjadi penasaran dari netizen itu kan tidak lain dan tidak bukan dikasih apa ya sama suami tercinta Irwan Musri. Karena kayaknya semuanya tuh udah ada gitu buat Bunda Maya. Pemirsa kepo nggak? Aku kepo banget. Ya udah yang penasaran? Kabar selengkapnya after this break tetap di obrolan seputar selebriti. Bahagiamu juga
Januari menjadi bulan penuh kebahagiaan bagi Maya Estianty. Selain lamaran El Rumi dan Syifa Haju, kemarin istri Irwan Nusri ini juga merayakan ulang tahun yang ke-50 tahun. Di momen perayaan Golden Age, Maya mendapatkan surprise dari sahabat-sahabatnya serta para peserta Indonesian Idol. Cucu. Wah, terima kasih banget. Ya alhamdulillah seneng karena selalu di jam 12 disurprise sama orang-orang tersayang ya. Walaupun hari ini juga suamiku lagi di atas pesawat ya kan, udah tempat ngucapin, anak-anak tadi ngucapin juga ya di TV juga. Seneng karena memang selalu bersama yang tersayang. Meski di ulang tahun kali ini tak dirayakan bareng dengan sang suami dan anak-anak, namun doa dan ucapan tetap mengalir dari suami dan anak. Apa kado spesial yang diberikan suami dan anak-anak untuk Maya? Seperti apa Maya memaknai usia 50 tahun? Happy karena 50 tahun kan gocap itu kan nggak mudah ya, karena paling nggak aku udah melewati separuh abad dengan selamat. Banyak membawa pembelajaran, banyak membawa suka duka, tapi terakhir ini banyak sukanya. Nanti pasti ada, karena ini udah golden age ya, separuh abad ya. Jadi suamiku yang akan kasih. Sudah mencapai usia setengah abad, namun Maya makin tampil glowing dan awet muda. Kecantikan yang terpancar di wajah Maya bisa jadi lantaran hidupnya sudah tenang dan bahagia, apalagi putranya El akan menikah dengan Syifa pada bulan Mei mendatang. Benarkah pernikahan El dan Syifa menjadi kado terindah bagi Maya? Aduh, kalau kado mah aku kayaknya kita semua tuh nggak biasa kasih kado. Karena memang kayak happy birthday, biasanya tuh bawa kue, bunga, happy birthday. Jadi nggak pernah ada di antara kita tuh yang kasih kado di hari ulang tahun. Sudah merasa tenang, Maya pun tak ingin mengingat lagi kisah masa lalunya yang pahit. Tak ayal saat ditanya perihal fotonya bersama Safea, putri dari Mulan Jamila dan Ahmad Dhani yang kini tengah menjadi sorotan, Maya seolah keberatan dan mengaku itu hanyalah hoax. Enggak, itu hoax kali ya. Kayak dulu kali ya itu ya. Udah bahas-bahasnya cuma sekarang aja ya. Sementara itu, unggahan Mulan di akun Instagramnya juga tengah menjadi sorotan. Dalam unggahannya, Mulan memposting foto anak-anaknya dengan caption, "Sebagai manusia, perkenankanlah kami memohon maaf apabila pernah menggores luka di hati saudara seiman dan saudara semakhluknya." Benarkah permintaan maaf Mulan ditunjukkan untuk Maya? Tengah menjalani ibadah umroh, Anwar Sanjaya malah menjadi sorotan. Namun kali ini bukan momen saat menjalankan ibadah umroh, melainkan kerandoman Anwar saat menikmati kota Mekah. Di antaranya yang bikin netizen tertawa saat Anwar tiba-tiba dipakaikan surban oleh seorang pria yang merupakan penduduk asli Mekah. Aku mau dipakein sorban. Masya Allah, Masya Allah. Ini. Benar, sorbannya. Barakallah. Ya. Dadah, thank you. Sambil menggunakan surban, Anwar pun lanjut berburu makanan viral, diantaranya kebab. Lucunya, saat antri kebab, Anwar malah mengajarkan penjual kebab bahasa Indonesia. Endol gitu, endol. Endol. Coba, hello. Endol. Surendol. Pakai endol. Tak hanya kebab, jebolan Master Chef ini lanjut ikut mengantri es krim yang tengah viral. Uniknya, saat tengah mengantri es krim, Anwar malah dihujani kelopak bunga oleh penjualnya. Lihat, ini aku lagi ngantri es krim yang lagi viral. Orang-orang di situ pakai itu, disiram-siram kembang. Waalaikumsalam. Thank you. Namun ekspektasi Anwar akan rasa es krimnya yang enak, apalagi harganya di atas Rp100.000, kecewa lantaran rasanya biasa saja layaknya es krim pada umumnya. Bismillah. Biasanya. Biasa aja ya. Es krim vanilla yang udah dikasih almond sama ada kita makan kelopak-kelopak bunga. Usai mencoba es krim, Anwar kembali ke hotel dan mencicipi kebab yang dibelinya. Bismillah, Mbak Mam. Kulitnya tebal. Dagingnya tebal banget.
Setelah menjadi aktivis dan relawan untuk kemerdekaan Palestina, Chiki Fauzi sempat mengumumkan berhasil menjadi petugas haji di tahun 2026 ini. Namun kebahagiaan Chiki hanya sesaat, lantaran setelah menjalani pelatihan fisik di asrama haji, tanpa sebab yang jelas, tiba-tiba saja Chiki dicopot sebagai petugas haji. Halo, assalamualaikum teman-teman. Aku mau kasih tau aja sih bahwa semalam tuh aku dicopot dari petugas haji. Tiba-tiba pemberitahuannya ada arahan dari atasan kalau nggak salah. Sedih dan kecewa berkecambuk dalam hati Chiki karena impiannya menjadi petugas haji harus sirna. Namun sebagai manusia, adik dari Bella Fauzi ini mencoba ikhlas dan menerima takdir lantaran haji merupakan panggilan dari Allah, dan kali ini Allah memang belum mengizinkannya untuk berhaji sambil melayani tamu Allah. Ini tuh aku masih nyerna juga, jujur sedih banget karena one of my biggest dream itu jadi petugas haji. Chiki pun berharap jika nanti ia bisa mendapat kesempatan untuk menunaikan ibadah haji, entah sebagai petugas haji maupun secara mandiri. Aku menjalani sepenuh hati banget untuk jadi petugas haji dan tidak ada treatment spesial. Aku masih nyerna ya, haji ini kan emang panggilan Allah ya. Manusia bisa berencana, bisa memperjuangkan, pemerintah bisa memanggil, tapi kalau Allah belum memanggil ya, aku nggak akan bisa berangkat. Dan aku mohon doa dari teman-teman semua supaya aku bisa dapat panggilan dari Allah dan dimampukan untuk menjawab panggilannya sebaik-baiknya. Mohon doanya ya teman-teman. Batalnya Chiki sebagai petugas haji rupanya mendapat respon dari para sahabatnya, diantaranya Zaskia Meka. Dalam kolom komentar, Kia meluapkan kekecewaannya atas dicopotnya Chiki sebagai petugas haji tanpa alasan yang jelas. Emang atasan, pimpinan mereka yang main cut pada zolim semua, Cik. Doain aja, makbul insya Allah. Sempat isukan cerai, pasutri Glenka Cisara dan Randy Jong justru pamer kemesraan. Belum lama ini keduanya baru saja menjalani honeymoon kedua setelah sebelumnya disibukkan dengan jadwal syuting yang padat. Tak perlu jauh-jauh ke luar negeri, kali ini destinasi yang dipilih Glenka dan Randy adalah kawasan wisata Bromo, Jawa Timur. Keduanya kompak mengenakan pakaian warna senada. Kita beri nama saja terang bulan. Apa? Martabak dong. Seolah ingin mengenang masa-masa pacaran, Glenka dan Randy terlihat begitu romantis mengeksplor setiap sudut kawasan Bromo. Keduanya pun asik mengendarai mobil jeep menuju padang savana dan menyusurinya dengan motor trail. Banyak yang tak menyangka jika Glenka cukup mahir mengendarai motor trail. Dengan jaket dan helm, istri Randy itu seperti anak motor sejati. Sekarang jam 4 kita ke siangan. Nih, udah naik jeepnya. Sayang. Oke. Ini mobil jeepnya. Gimana sayang? Semangat. Ini kita kemana? Kita ke Bukit Sunrise. Cukup sampai di situ, Glenka dan Randy juga asik piknik menikmati keindahan Gunung Bromo. Hawa sejuk semakin menambah keromantisan pasangan yang sudah 4 tahun menikah itu. Keduanya pun selalu mengabadikan setiap momen lewat foto, bak foto prawer. Laporan terkini dari Bromo, tanggal 23 Januari, Jumat. Suhu di sini cukup dingin ya. Jadi Sekitar 50 derajat. ya betul. Mungkin dari yang mau ke Bromo sih jaket, sarung tangan, kaos kaki, dan pasangan. Peluk ya? Waktu peluk kayak gini nih, biar anget. Ingat cuaca Bromo itu dingin, jadi pastikan ada yang bisa dipeluk ya. Liburan romantis Glenka dan Randy seolah jadi bukti bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja dan tetap harmonis meski diterpa isu miring. Apalagi liburan tersebut merupakan kejutan dari Randy untuk sang istri yang selama ini sibuk dengan jadwal syuting yang padat.
Iya, izin libur syuting untuk suamiku sih, dia mau ngajak aku surprisein aku ke suatu tempat. Apa? Terkejut dong pastinya. Pokoknya waktu aku lagi syuting sebelum tanggal 14 itu suamiku udah bilang kamu izin ya untuk liburan nanti sama aku. Aku tanya kemana, cuma nggak dikasih tahu. Pokoknya tempat yang kamu suka, semoga lah. Pengen sih punya rumah di dekat pantai gitu. Di Bali mungkin. Bahkan keduanya memupuk harapan untuk segera punya anak dan membangun rumah impian di Bali. Lalu apa sih yang membuat rumah tangga Glenka dan Randy tetap harmonis? Rahasianya ya saling menerima kekurangannya dan selalu mensyukuri apa yang sudah kita putuskan sama-sama gitu loh. Selalu membuat hal-hal baru sih. Jangan monoton aja. Itu yang bikin langgeng. Jalan-jalan quality time itu juga yang bikin harmonis. Kita usahakan rumah itu. Tuh kan pemirsa, kalau kita lihat kan jadinya happy, kelihatannya tuh adem ayem begitu dong. Harus kompak menepis isu cerai Glenka dan juga Randy John. 2 jempol deh. Daripada sibuk klarifikasi panjang lebar, pastinya capek ya. Udah paling bener Randy dan Glenka quality time, honeymoon di Bromo. Ya namanya rumah tangga pemirsa ya, jatuh bangun itu udah pasti ada dan itu hal yang biasa. Tapi yang terpenting bukan kata orang, tapi bagaimana 2 orang yang terikat janji suci ini dapat pulang dan saling jaga yang namanya rumah. Arti rumah yang sesungguhnya. Sedep banget ya. Padahal aku juga baru nikah pemirsa. Tapi jadi belajar begitu dari pengalamannya Randy dan juga Glenka. Oke, kabar berikutnya. Kita punya kabar update pemirsa dari Baim Wong dan juga Ashanty. Kira-kira ada apa dengan mereka? Yang kepo? Jangan kemana-mana. Obrolan seputar selebriti balik lagi setelah yang satu ini. Stay tuned. Geger, Baim Wong diduga menjalani operasi plastik pada hidungnya atau rhinoplasty di Korea Selatan. Kabar mengejutkan tersebut berawal dari unggahan Baim di akun media sosial pribadinya. Mantan suami Paula Verhoeven itu menulis telah memikirkan selama 3 hari untuk hal tersebut. Beberapa foto dan video yang diunggah terlihat Baim mendatangi klinik rhinoplasty ternama di Korea. Ia juga berkonsultasi dengan dokter dan menjalani serangkaian tes sebelum menjalani operasi. Di foto berikutnya, Baim terbaring lemah di ranjang rumah sakit setelah oksigen terpasang di hidung dan mulutnya. Sontak unggahan Baim tersebut bikin geger warganet termasuk sahabat artis. Ada yang kaget tak percaya, ada juga yang mendukung. Bahkan Boy William yang sudah lebih dulu oplas hidung memberikan dukungannya dan memanggil Baim sebagai kembarannya. Sementara Kimberly cukup kaget dengan keputusan Baim. Kim berharap postingan Baim hanya buatan AI. Lantas benarkah Baim telah melakukan operasi hidung? Sementara itu penampilan Ashanty saat bermain paddle bersama Anang Hermansyah juga mencuri perhatian warganet. Dengan mengenakan outfit 2 pieces dan sepatu cats warna ungu, tubuh istri Anang itu nampak begitu langsing dan seksi. Warganet pun memuji penampilan Ashanty. Meski sudah menjadi oma dari 2 cucu, Amina dan Azura, tapi penampilannya gak kalah kerennya dari ABG. Sebelumnya, warganet sempat mencibir penampilan Ashanty kala memposting rutinitas merawat wajahnya di rumah. Warganet menyebut wajahnya terlalu tirus dan kempot, nampak lebih tua dari umurnya. Walaupun sempat dicibir karena wajahnya terlalu tirus, sekarang Ashanty menuai pujian. Penampilannya saat ini tuh wow, body goals banget pemirsa, apalagi di saat main padel ya, bak ABG. Dan di situ Bunda Ashanty membuktikan usia hanyalah soal angka aja. Kelihatan kan pemirsa ya, Bunda Ashanty terlihat sehat dan juga fresh. Yang jelas standar cantik itu bukan harus nyenengin semua orang. Lagian sih ya netizen itu ada aja nih kelakuannya. Emangnya Bunda Ashanty itu harus gimana sih? Yang paling terpenting adalah Bunda Ashanty untuk saat ini kan bisa merasakan nyaman, sehat, percaya diri, bahagia. Dan pastinya kalau elemen-elemen itu sudah menjadi satu aura positif, pasti juga akan terpancar pemirsa. Betul atau betul? Oke, pemirsa JTV, jangan lupa terus saksikan obrolan seputar selebriti setiap Senin sampai Jumat pada pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat hanya di JTV. Akhir kata saya James Purba pamit. Have a nice day pemirsa. Bye-bye. Kita bikin